Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis komunikasi proyek observasi report dari UPTD Puskesmas Unaha. Sebelum kita masuk, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok bisnis. Tujuan komunikasi bisnis adalah untuk mempengaruhi pendapat, tindakan, dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya tentang karyawan saja, tetapi bisa juga pihak lain seperti pelanggan, mitra bisnis, pemasok, dan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Andi Jaradin Aisoleha, mahasiswi Universitas Siber Asia, jurusan Manajemen. Yang pertama ialah profil perusahaan atau organisasi. UPTD Puskesmas Unaha merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pelayanan kesehatan. Puskesmas ini juga melayani pemeriksaan kesehatan, rujukan, surat kesehatan, dan lain-lain. Puskesmas ini melayani berbagai program seperti periksa kesehatan atau check up, pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balutan, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, tes hamil, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan masih banyak lagi atau lainnya. Puskesmas ini juga melayani pembuatan rujukan bagi pasien BPJS ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Pelayanan kesehatannya juga lengkap, mulai dari perawat, dokter, alat kesehatan, dan obatnya. Hal inilah yang menjadikan Puskesmas Unaha menjadi salah satu pilihan masyarakat Kabupaten Konawe untuk memenuhi kebutuhan terkait kesehatan. Puskesmas Unaha ini juga memiliki wilayah dengan luas 33,75 km kuadrat. Luas wilayah menurut kelurahan sangat beragam. Kelurahan Unaha merupakan kecamatan yang luasnya 1.465 hektar dan kelurahan wilayah terkecil yaitu Kelurahan Arombu dan Lotoma masing-masing mempunyai wilayah 16 hektar. Poin pembahasan yang kedua yaitu struktur organisasi. Jika kalian melihat struktur organisasi berikut ini, kalian dapat mengetahui bahwa di bawah kepala puskesmas ada Korrekam Medis. Karena yang saya wawancarai merupakan kepala atau ketua dari rekam medis, maka di sini saya akan menempelkan struktur organisasi dari ketua rekam medis atau Korrekam Medis. Nah, Korrekam Medis ini mempunyai beberapa anggota dan anggotanya ini beberapa tugas. Nah, tugas itu dibagi menjadi 3, ada yang di pendaftaran, ada di rekam medis, dan juga ada di informasi. Nah, untuk di pendaftaran ini terdapat 2 anggota, di mana pendaftaran ini ya seperti yang kalian ketahui untuk mendaftar apa yang kalian keluhkan di puskesmas tersebut. Dan yang kedua ada rekam medis. Rekam medis itu seperti informasi tentang medis kita tersimpan. Data-data riwayat sakit kita tersimpan di rekam medis. Di rekam medis ini terdapat 4 anggota di dalamnya. Dan yang terakhir itu informasi. Informasi ini mengenai apa saja yang akan dikeluhkan oleh, maksudnya informasi tentang data pasien ini akan dibagikan ke dokter-dokter di puskesmas tersebut, sehingga dokter mengetahui apa yang dikeluhkan, apa masalahnya, dan obat apa yang akan diberikan oleh pasien. Poin pembahasan ketiga yaitu gambaran pola komunikasi. Nah, dalam pola komunikasi kita mengetahui dulu apa itu pola komunikasi. Secara umumnya itu terdapat beberapa pola atau struktur komunikasi dalam organisasi, yaitu bentuk roda, Y, lingkaran, rantai, dan informasi untuk semua arah. Menurut Barker pada tahun 1981, dikutip dari buku Haryani Sri 2001. Nah, dalam organisasi ini menggunakan pola komunikasi lingkaran atau circle.
Alasan beliau menggunakan pola komunikasi ini ialah ia sering menitipkan pesan kepada satu anggota, lalu menyerahkan keputusan kepada anggota yang terampil dan aktif bekerja. Hal ini menjadikan peran beliau untuk mengawasi kinerja anggotanya tanpa terlibat langsung di dalamnya, namun tergantung dari situasinya. Beliau akan turun ikut campur bila memang diharuskan atau sudah dalam keadaan kritis atau genting. Poin pembahasan keempat yaitu hasil analisa. Berdasarkan dari hasil observasi yang saya lakukan di Puskesmas Unaha, tepatnya dalam organisasi Rekamedik, komunikasi antar kepala ruangan dan karyawan atau anggota di dalamnya memiliki komunikasi yang sangat baik. Komunikasi yang sangat baik itu misalnya komunikasi yang tidak ada kencanggungan di dalamnya dan juga bersifat santai. Pemberian arahan juga sangat baik dan jelas. Penyampaian yang disampaikannya tidak ada hambatan. Meskipun di dalam isi wawancara yang dilakukan terdapat karyawan X merupakan karyawan yang sering asal-asalan lah, yang tidak mau diatur seperti itu. Namun kebanyakan anggota di dalam organisasi tersebut mampu menjalankan perintah dengan baik. Kepala Rekamedik juga memiliki gaya kepemimpinan yang santai, di mana beliau menyerahkan tugasnya ke anggota yang ia percayai atau yang aktif bekerja. Selain itu, ia juga berperan mengawasi kinerja anggotanya serta memberikan arahan atau masukan untuk meningkatkan kinerja anggotanya. Jadi nggak hanya kepala ruangannya aja yang bisa memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tidak hanya kepala anggotanya saja, kan dia akan berkomunikasi dengan anggotanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan selanjutnya, atau mungkin memberikan masukan masing-masing anggota untuk mengetahui jalan keluar yang akan dilalui nanti. Nah, dari observasi tersebut, hal inilah yang menyebabkan ringannya komunikasi antar atasan dan bawahan. Namun ada juga situasi untuk komunikasi santai dan komunikasi formal. Di dalam organisasi ini tidak ada unsur paksaan pendapat, melainkan memberikan masukan pendapat untuk mencari jalan keluar bersama, bekerja sama dalam memecahkan masalah, saling mengingati atau menutupi kesalahan anggota yang dapat diperbaiki secara bersama, serta adanya sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam organisasi ini juga menerapkan sikap kedisiplinan yang menjadikan para anggota menjadi cakap atau terampil, dapat dipercaya, dapat diandalkan, memiliki keunggulan, profesional, dan memiliki kepedulian terhadap sesama anggota. Menurut saya juga organisasi ini merupakan organisasi yang ideal, di mana organisasi ini tidak hanya mementingkan diri sendiri, maksudnya kayak untuk keuntungan kepala ruangannya aja, tetapi untuk kepentingan bersama anggota. Organisasi ini sudah dapat dikatakan berhasil karena pemimpin atau penggerak organisasi bertanggung jawab atas tugasnya yang ia pegang sebagai kepala ruangan atau kepala anggota gitu. Akibatnya, dikarenakan komunikasi yang bersifat santai ini dapat membangun kerjasama tim serta membantu membentuk karakter kepemimpinan, fokus dalam bekerja, serta tidak egois. Pemimpin dalam ruangan ini juga bersifat mendukung sehingga anggotanya menaruh harapan atau kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Poin selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan dari hasil observasi yang dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa organisasi Rekamedik dalam UPTD Puskesmas Unaha ini memiliki gaya kepemimpinan laissez-faire dan pola komunikasi lingkaran. Kepala ruangan Rekamedik ini bertanggung jawab terhadap anggotanya dengan mengawasi kinerja anggotanya agar tidak terbengkalai dengan banyaknya tugas dan perintah yang diberikan, bekerja sama, memecahkan masalah, mendapat kepercayaan anggota berkat komunikasi, serta tegas dalam memberikan perintah. Serta sarannya itu agar tidak lengah dalam pola komunikasi saat ini.
karena terkadang terdapat anggota yang lalai di dalam meskipun sudah diingati setiap waktu untuk segera dilaksanakan. Walaupun dikatakan sudah berhasil, tetapi namanya komunikasi itu bisa saja berubah. Hanya gaya kepemimpinan aja yang enggak. Komunikasi itu harus tetap dipertahankan ya untuk untuk meringankan aja situasi, atmosfer di dalam ruangan agar enggak tegang begitu. Jadi komunikasi sebenarnya itu penting, sangat penting dalam kehidupan juga. Karena tanpa komunikasi kita tidak mengetahui apa sebenarnya kendala yang kamu sedang dapati atau sedang ingin dilalui seperti begitu. Jadi memang komunikasi, apalagi kalau komunikasi dalam organisasi, butuh yang namanya pendapat bersama ya kan. Apalagi kalau misalnya seperti mahasiswa seperti saya kan sering adanya kerja kelompok. Nah, komunikasi dalam kelompok itu memang penting karena membutuhkan pendapat dari masing-masing kelompok. Jangan sampai hasilnya sudah selesai tetapi masih ada juga pro dan kontra dalam organisasi tersebut. Jadi makanya komunikasi itu sangat benar-benar penting. Jadi jangan dianggap enteng, ini hanya komunikasi doang. No. Komunikasi itu benar-benar sangat penting, jadi butuh diingat. Karena untuk mengetahui jalan keluar dalam suatu permasalahan itu komunikasi itu yang utama. Jangan jalan keluarnya itu tenaga duluan baru bicara. Enggak, komunikasi memang itu sangat penting. Poin pembahasan terakhir yaitu lampiran. Lampirannya ini berupa foto. Dari gambar ini kalian sudah dapat mengetahui bahwa wawancara yang dilakukan itu berada di dalam ruangan rekam medik. Ya, walaupun proses wawancaranya itu sangat singkat karena mengejar waktu dan juga pada hari itu merupakan hari Jumat di mana para karyawan sudah mulai pulang, dan kebetulan juga kepala rekam medik juga memiliki waktu. Jadi daripada lama-lama, lebih baik saya memulainya dengan mempersingkat waktu, membuat pertanyaan menjadi singkat dan juga jelas, namun memiliki tujuan yang terlihat jelas, sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.